Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Algoritma Indonesia bersama dengan saya, Sulaiman Santoso. Dan hari ini kita masih melanjutkan kembali pembahasan dialogic. Kita mau bahas dua konsep di dialogic, yaitu yang namanya variables dan juga yang namanya glossary. Nah, di sini saya pengen bilang dulu perubahan-perubahan yang terjadi pada project saya supaya teman-teman bisa ngikutin di dalam timeline sebelum kita mulai bertanya. Kemudian saya pasang sebuah jump setelah beres pertanyaan untuk balik lagi dia ke label mulai bertanya. Kemudian di dalam si scene-nya juga saya pasang sebuah canvas layer yang isinya sebuah label, isinya cuma test dialogic seperti ini. Tujuannya nanti kita mau coba mengubah label ini dengan menggunakan variabel yang terdapat di dalam timeline. Oke, nah sekarang ke glossary. Di glossary ini semacam kayak apa ya? Mungkin kamus istilah mungkin ya teman-teman. Jadi kalau kita mau bikin sebuah glossary baru di sini, kita akan coba save aja baru. Ya, kemudian kita tambah sebuah entry baru, misalkan anggaplah kita punya entry-nya namanya dialogic. Gitu. Kemudian kita mau kasih title, ya, dialogic. Dialogic adalah sebuah add-on super keren. Kita mau kasih warna, warnanya misalkan warna merah deh. Jangan merah deh, hijau aja deh, hijau. Nah, kalau kita sudah pasang seperti ini, teman-teman, setiap kali ada kata dialogic di timeline kita, di sini kan kita punya ya, oh belum ada ya, kita mau tambahkan lagi sebuah teks di sini, sebelum mulai nanya, kita akan bilang dulu, hi dialogic, gitu ya. Maka kalau saya jalankan sekarang, kalau dia ketemu dengan teks yang sama, maka dia akan tampil seperti ini, teman. Kalau kita hover dialogic ini warnanya berarti sesuai dengan warna yang tadi kita set ya. Kita akan punya sebuah penjelasan di sini. Judulnya dan bawahnya itu adalah teks yang kita tadi masukin. Jadi glossary gunanya seperti itu. Kalau kita mau tambah sebuah istilah-istilah yang mungkin nggak diketahui oleh pembaca, bisa kita pasang seperti itu. Oke, kita hapus aja ya. Glossary gitu aja teman-teman, kita mau pindah ke variabel deh. Nah, ini variabel ini adalah apa ya, suatu yang sangat penting buat dialogic system kita karena ini memungkinkan kita untuk mengolah pilihan dari user juga untuk memberikan nilai dari dialogic ke Godot atau dari Godot ke dalam dialogic gitu ya. Oke, di sini kita akan coba aja bikin variabel. Untuk bikin variabel langsung kita bisa pakai tombol ini, yaitu nambah semua variabel langsung. Misalkan contoh namanya, contoh ini isinya misalkan hello dialogic. Tipenya ada di sini teman-teman. Tipenya string, mau float, mau integer, ataupun boleh. Oke ya. Nah, tapi selain kita bisa bikin variabel langsung, kita juga bisa bikin folder. Misalnya saya pasang sebuah folder. Foldernya misalkan saya sebut sebagai namanya ucapan. Kemudian di dalam folder ucapan itu saya mau tambahkan ada 3 buah variabel. Tipenya string semua aja, biar nggak pusing. Ucapan 1, ucapan 2, lalu ucapan 3. Dari 3 ucapan kita mau bilang yang ini namanya selamat pagi, yang ini namanya selamat siang, dan ini bilangnya selamat malam. Oke, nah kalau kita udah punya variabel-variabel seperti ini, gimana cara kita mau pasang variabel tersebut di dalam timeline? Simple aja, teman-teman. Kita bisa pasang itu, misalkan di sini, di dalam si masa ini, kita mau pasang variabel kita. Variabelnya kita dimulai dengan kurung terawal seperti ini, lalu kita tulis saja nama variabelnya. Kalau kita mau contoh, kita tinggal panggil contoh seperti ini. Kalau kita pengen variabel yang berada di dalam folder, kita panggil dulu nama foldernya. Misalkan titik ucapan 1. Sekarang kalau saya jalanin, kita akan punya seperti ini. Kita bilang udah, maka dia tulis masa hello dialogic. Ini adalah si contoh. Selamat pagi, ini adalah ucapan 1. Nah, ini caranya kita bisa menggunakan si variabel itu di dalam timeline. Dan bahkan teman-teman variabel juga bisa kita tambahkan sedikit processing juga di situ. Kalau misalnya kita mau tambahin nih, misalkan si ucapan 1 ya, kita bisa kasih begini nih. Ucapan 1-nya kita kurung terawal lagi nih. Lalu misalkan kita mau tambahkan dia dengan misalkan sebuah string bintang. Kalau seperti ini teman-teman, kita bisa tampilin.
ini kita bisa lihat ada bintangnya nih sekarang. Jadi kita bisa melakukan processing variabel, ya, diproses sedikit, ditambahin, dikurangin gitu ya. Kemudian dikasih pemrosesan sedikit, codingan sedikit-sedikit gitu bisa di dalam penampilan variabel ini. Salah satu penggunaan yang lain teman-teman adalah misalkan kita mau bikin seperti ini teman-teman. Misalkan saya mau panggil di sini ucapannya itu nggak pakai variabelnya, tapi saya mau panggil foldernya. Nah, kalau dia panggil foldernya seperti ini sebenarnya adalah memberikan sebuah dictionary. Jadi kalau cuma ucapannya doang kan folder ya, folder isinya banyak variabel, kita anggapnya itu sebuah dictionary. Maka kalau kita mau panggil ucapan satu harusnya yang begini, ucapan satu. Ini harusnya begini cara kita panggil. Ini sama aja dengan yang kita punya sebelumnya. Sama ya. Nah, tapi karena kita bisa begini teman-teman, kita bisa panggil aja si satunya ini, kita pakai sebuah bilangan random. Jadi kita panggil randy, tadi bilangan random integer, kemudian kita persen dengan 2 tambah 1. Jadi kalau persen dengan 2 dia dari 0, 1, 2, dan tambah 1 jadi 1, 2, 3 begitu. Nah, setelah kayak gini teman-teman kita juga jangan lupa harus dikasih string juga. Karena si nilai bilangan acaknya ini harus dikasih string. Nah, kalau udah kayak begini teman-teman, berarti sekarang kita akan punya sebuah ucapan yang random. Karena randy di persen 2 ini, jadi ini 012, tambah 1 jadi 123, string 123, berarti ucapan 1, ucapan 2, ucapan 3 gitu ya, pilihannya. Jadi kita tinggal jalanin aja. Maka kalau sekarang saya jalanin, udah nunggunya, kita bilang selamat pagi, kita coba lagi, udah nunggunya, dia selamat pagi, coba lagi, dia selamat siang, coba lagi dia selamat siang lagi, kita cobain lagi dia selamat pagi. Jadi udah random ya teman-teman ya, selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Nah, ini udah benar-benar random. Nah, itu caranya kita menampilkan variabel di dalam si dialogic gitu ya teman-teman. Tapi kalau kita pengen mengisi variabel tersebut di dalam dialogic, kita caranya gimana? Nah, mengisinya teman-teman, kita caranya adalah menggunakan si pilihan ini. Jadi dalam pilihan logic kita punya yang namanya set variables. Set variables ini kita pasang misalkan di sini. Set variable, set siapa? Kita pasang misalkan set si ucapan 1. Jadi selamat malam. Sore deh, selamat sore. Ada ya. Nah, kita bisa set seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau tampilin nanti di bawah, nah, kita panggil aja ucapan harusnya selamat pagi ya, harusnya selamat pagi. Tapi karena kita udah set dia, berarti kalau kita tentuin udah, kita akan bilang selamat sore. Oke. Ini cara untuk nge-setnya. Kita juga bisa minta user untuk masukin nilai. Jadi kalau bisa kita pasang di belum ini, kita mau minta user masukin nilai, kita bisa bilang kita pengen user masukin nilai ke ucapan 1. Nah, ini kalau kita klik di sini, kita akan dapat, nah ini ada option lebih lanjut lagi. Misalkan sini kita mau ganti please enter some text-nya, jadi masukin ucapan 1. Nah, ini kayak begini teman-teman. Kalau kita jalan ya. Kita pindah belum, dia akan minta masukin ucapan, ini ada default-nya. 1. Confirm. Ya, nunggu lagi, ucapan 1. Oke. Itu caranya kita bisa mengisi variabel dan menggunakan variabel di dalam si dialogicnya. Tapi sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya supaya kita bisa berkomunikasi antara si Godot dengan dialogic. Misalkan kita pengen mengirimkan nilai daripada player ke dialogic, atau dialogic ini pilihan-pilihan player pengen saya kirim lagi ke dalam Godot. Nah, itu gimana caranya? Nah, kalau untuk mengirim keluar, teman-teman, kita bisa menggunakan yang namanya signal. Ini kita punya signal. Kita pasang misalkan di udah ini. Kita bisa emit dialogic signal dengan argumen, dan argumennya bisa kita isi, teman-teman. Argumennya bisa kita isi, misalkan di sini menjawab udah. Kita bisa pasang di codingan kita di sini. Ya, codingan kita di bagian setelah ready di sini kita bisa panggil dialogic. Nah, di sini ada signal event ya, signal event. Connect. Connect-nya ke siapa? Misalkan di sini callable-nya kita panggil aja misalkan on message. Oke. Nah, si on message ini tentu saja harus kita bikin, teman-teman. Kita akan bikin on message.
Kita bisa bilang di sini label kita nih, label yang kita punya, titik teksnya diisi dengan message. Setelah seperti ini teman-teman jangan lupa harus dihilangin dulu loopingnya. Jadi loopingnya di sini kan kita buang dulu. Jadi ini jumpnya saya akan bikin dia supaya dia di delete, jadi nggak usah jump. Kita mau coba jawab, udah. Di sini kita bisa lihat bahwa teks kita jadi berubah menjadi menjawab udah, karena itu menggunakan si signal yang tadi saya berikan. Signalnya itu diterima oleh Godot lewat connect seperti ini teman-teman, terus sinyalnya tinggal kita otak-atik aja mau jawabannya seperti apa, mau buat apa gitu ya. Nah kalau mau mengisi gimana teman-teman? Nah, untuk bisa mengisi atau kita bisa menggunakan variabel, kita bisa panggil aja sini dialog misalkan. Kemudian kita bisa bilang var, itu variabel ya, kita bisa contoh kepadanya misalkan, nah ini contoh pengisian variabel. Begini. Kemudian kita bisa balik lagi ke dialog, kita mau panggil contoh di sini. Misalkan di lampu dan ini kita bisa contoh. Play. Nah, kita bisa lihat si contoh itu langsung diisi variabelnya dari luar. Seperti ini. Jadi sebelum kita mulai dari logiknya di sini kita bisa pasang dulu variabelnya seperti ini. Kalau variabelnya punya folder, kayak misalkan tadi ucapan, ya tinggal pilih aja var, ucapan, terus ucapan 1 sama dengan apa. Misalkan di sini kita mau ganti bukan message, dan misalkan kita pengen punya dari dialogik, titik var, titik varnya kita lihat, var, titik ucapan 1. Kalau kita jalanin, pilih, kita pilih selamat pagi di sini karena ucapan 1. Gitu ya. Jadi teman-teman kita bisa mengisi variabel dialogik dari luar, kita juga bisa ngambil nilai variabel dari dialogik ke Godot. Nah, untuk menyelesaikan video kali ini teman-teman kita juga punya call di sini. Call ini adalah bisa untuk manggil. Jadi kalau kita mau panggil function, kita panggil misalkan call ini, si call ini kalau kita klik bisa kita panggil si dialogiknya ketika auto load misalnya ini, dialogiknya ngapain? Kita bisa start timeline, kita bisa end timeline, kita bisa lakukan macam-macam di sini yang tersedia ini. Oke, nah itu adalah untuk yang call. Oke, aku rasa cukup dulu teman-teman tentang dialogik ini dan variabelnya. Semoga bermanfaat. Bila iya, teman-teman boleh subscribe, boleh like, boleh share juga ke teman-teman yang mungkin membutuhkan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.